Perceraian itu memang sebisa mungkin dihindari, tapi kalau sudah sepakat bercerai, sebaiknya bercerai dengan baik-baik. Karena nggak sedikit perceraian itu malah menimbulkan masalah bahkan berujung kematian. Seperti kasus yang akan kita bahas hari ini. Tapi yang menarik dari cerita ini, korbannya bangkit dari kubur setelah 19 jam terkubur di bawah tanah. Dan kebangkitannya itu malah membawa suaminya masuk ke dalam penjara. Gimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena kita akan bahas kasus ini secara tuntas dan juga lengkap. Hari ini kita kembali ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kota Lacey di Thurston County, negara bagian Washington. Di hari itu, sekitar jam 1 siang, operator 911 menerima telepon dari salah satu orang yang tampaknya meminta bantuan. 911, what are you reporting? Hello? Hello? Can you hear me? What's going on there? Okay, I'm gonna get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at, if I said it? Hold on, I'm gonna get help started for you, okay? I'm gonna stay on the line with you. Just hang tight, okay? My partner's getting help started to you. Are you having a medical emergency? You are? I'm still here, okay? I'm not gonna hang up until help is with you, okay? Terdengar sekali kalau sang penelpon tidak bisa berbicara karena mulutnya tertutup. Sang operator yang awalnya belum sadar berusaha mengajak si penelpon untuk berbicara, tapi dia tersadar saat mendengar suara gedoran dan pukulan dari luar di sekitar penelpon itu. Yang akhirnya juga membuat si penelpon tidak terdengar lagi. I'm still here. If you can hear me, I'm still here. I'm still here. Are you still there? Ma'am? Sang operator sempat kesulitan mencari alamat si penelpon. Untung saja, setelah si penelpon sudah tidak berbicara, teleponnya masih tersambung dan sinyal teleponnya bisa dilacak dari mana asalnya. Akhirnya, sang operator mengirimkan laporan ke polisi sekitar. Polisi langsung bergegas ke alamat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan. Police Department! You're inside, make yourself known! Police Department! Lacey Police Department, if you're inside, make yourself known! Di rumah itu, polisi tidak menemukan siapa-siapa. Tapi anehnya, pintu depan terbuka lebar dan pintu garasinya juga terbuka lebar. Polisi juga menemukan adanya jam tangan Apple atau Apple Watch di lantai yang sudah sengaja dihancurkan. Yang mana si penelpon itu ternyata menelpon operator 911 dengan Apple Watch itu. Polisi kemudian menilai kalau ada sesuatu yang tidak beres. Kemungkinan besar sudah terjadi penculikan di rumah itu. Tak lama kemudian, datanglah dua orang yang mengaku sebagai anak pemilik rumah. Mereka adalah Crystal berusia 20 tahun dan adik laki-lakinya yang masih berusia 11 tahun. Mereka berdua bilang ke polisi kalau mereka buru-buru pulang ke rumah karena ibunya mengirimkan sinyal darurat ke handphonenya dengan Apple Watch. Setelah polisi menanyakan apa yang terjadi, rupanya mereka mengaku kalau ayah mereka berkunjung ke rumah itu sebelum ibunya menghilang. Memang biasanya ayah mereka berkunjung seminggu sekali ke sana untuk bertemu mereka karena ayah dan ibu mereka dalam proses perceraian.
perceraian. Crystal dan adiknya keluar sebentar dan sekitar 30 menit kemudian, dia mendapatkan sinyal darurat dari ibunya. Itu sebabnya mereka buru-buru pulang, tapi ibunya serta ayahnya sudah tidak ada di sana. Sementara mobil ibunya terlihat ditinggalkan begitu saja di depan rumah tetangga. Sebenarnya apa yang terjadi pada ayah dan ibunya dan bagaimana nasib ibunya setelah itu, sebelum kita masuk lebih jauh, kita bahas dulu latar belakang keluarga ini. Jadi korban bernama Young Suk An, seorang warga keturunan Korea berusia 42 tahun yang diduga diculik oleh suaminya sendiri bernama Chae Kyung An berusia 52 tahun yang juga sama-sama warga keturunan Korea. Mereka mempunyai 2 anak dari hasil pernikahan mereka. Namun sayangnya pernikahan itu harus berakhir dan saat kejadian mereka masih dalam proses perceraian. Chae Kyung terpaksa harus keluar dari rumah itu dan pindah ke tempat lain sehingga dia hanya bisa bertemu dengan kedua anaknya seminggu sekali. Chae dulunya dikenal sebagai anggota militer dalam bidang intelijen. Diceritakan kalau selama pernikahan mereka, Chae mempunyai sifat yang mudah marah dan ringan tangan. Hingga tak jarang, Young selalu mendapat KDRT dari suaminya, dan kekerasan itu juga dirasakan oleh kedua anak mereka. Banyak yang berspekulasi bahwa tekanan dalam pekerjaannya itulah yang membuat Chae depresi sehingga Young memilih untuk menceraikannya demi keselamatan dirinya dan kedua anaknya, yang membuat Chae terisolasi dari keluarganya, teman-teman, dan juga lingkungannya. Tanpa mereka sadari, keputusan mereka meninggalkan Chae Kyung akan berdampak lebih buruk dari sebelumnya. Saat kejadian penculikan itu terjadi, polisi langsung mengeluarkan pengumuman pencarian korban penculikan dan tersangka lalu disebarkan ke seluruh warga kota Leisi. Polisi juga menyisir jejak kepergian pelaku melalui CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari rekaman CCTV, salah satu warga terlihat kalau ada mobil abu-abu dengan seorang pria berbaju putih di depan rumah Young. Crystal mengidentifikasi bahwa itu adalah ayahnya sendiri dan memang hal itu sudah biasa bagi mereka. Tapi yang aneh, ayahnya terlihat memasukkan mobil ke dalam garasi rumah. Sebelum akhirnya polisi menemukan kalau mobil abu-abu itu melaju di depan rumah-rumah warga dengan kecepatan sedang. Di rekaman CCTV lain ternyata mobil itu juga sempat berpapasan dengan mobil polisi yang sedang mengarah ke lokasi kejadian. Tapi saat itu polisi memang belum sadar nih kalau yang melewati mereka adalah mobil pelaku penculikan. Mobil itu terlihat lewat di depan rumah warga mengarah ke sebuah jalan berhutan. Sehari setelah pencarian, polisi menerima telepon dari seorang warga yang berjarak 10 km dari rumah korban kalau dia menduga ada orang yang memasuki propertinya. Saat itu sekitar jam 6 pagi seorang warga mendengar ada suara-suara aneh dari gudang belakang rumah mereka. Polisi langsung ke sana dan memeriksa gudang itu. Ternyata polisi menemukan seorang wanita dengan badan yang kotor penuh tanah dan dadanya berlumuran cairan merah sedang berjongkok di sudut gudang. Setelah diperiksa, ternyata mereka sadar kalau wanita itu adalah Young Suk An, seorang ibu yang dilaporkan diculik oleh suaminya sendiri sehari sebelumnya. Dengan rasa ketakutan yang luar biasa, Young Suk lalu berteriak meminta perlindungan pada polisi, sehingga polisi membantunya dan mengantarkannya ke rumah sakit. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk segera menangkap pelakunya. Beberapa jam kemudian, polisi menerima laporan bahwa ada mobil mencurigakan yang sama dengan ciri-ciri mobil pelaku penculikan terparkir hanya beberapa ratus meter dari tempat Young Suk ditemukan. Polisi langsung melakukan pemeriksaan dan menangkap Chae Kyung An yang kala itu sedang tertidur di dalam mobilnya tepat di sebelah lubang dangkal yang mencurigakan. Lalu yang buat penasaran bagaimana bisa Young Suk lolos dari perangkap suaminya? Kembali ke hari kejadian di tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 12 siang, Young dan kedua anaknya pulang nih dari gereja seperti biasa mereka lakukan kalau hari Minggu. Tak lama kemudian ayah mereka datang untuk mengunjungi mereka. Nah, dalam pertemuan itu, ibunya meminta Crystal dan adiknya untuk keluar sebentar karena ayah dan ibunya mau berbicara secara privasi. Akhirnya Crystal mengajak adiknya untuk makan es krim. Dalam pembicaraan yang sangat pribadi itu, Young dan Chae
membahas tentang perceraian mereka dan juga pembagian harta gonogini. Tapi entah apa yang terjadi, mereka berdua jadi bertengkar hebat siang itu. Young Suk yang tidak tahan berdebat dengan suaminya langsung naik ke kamarnya di lantai atas untuk berganti baju dan menenangkan diri. Tapi rupanya kemarahan Chae belum reda. Dia juga pergi ke lantai atas menyusul Young dan mulai menyerangnya. Dia memukul kepala Young berulang kali. Meskipun berusaha melawan, tapi Young kalah tenaga karena latar belakang Chae yang sebagai mantan anggota militer tadi. Sehingga Young tersungkur di lantai dengan badan yang kesakitan. Chae juga sempat mengancam akan membunuh Young karena dia tidak rela tabungan pensiunnya dibagi dua untuk Young dan anaknya. Di saat itulah Chae mengikat tangan Young dengan lakban serta menutup mulut dan mata Young dengan lakban yang sama supaya dia tidak bisa kabur. Chae langsung turun ke bawah menuju ke garasi untuk memindahkan mobil Young ke rumah tetangga dan memasukkan mobilnya ke garasi rumah yang mana kejadian itu sempat terekam lewat CCTV. Saat Chae berada di bawah itulah Young mengirimkan sinyal darurat ke anaknya dan juga berusaha menelpon operator 911 dengan mulut tertutup lewat Apple Watch-nya. Nah, meskipun mulut Young tertutup, tapi dia berusaha membuat suara supaya terdengar oleh operator 911. Waktu dia sedang menelpon 911 itulah Chae tahu dan langsung buru-buru merampas Apple Watch itu dari tangannya lalu dihancurkan dengan sebuah palu. Untungnya guys, walaupun jam tangannya sudah hancur, tapi teleponnya tetap tersambung ke operator 911 yang membuat sinyalnya bisa terlacak. Chae buru-buru menyeret Young ke dalam bagasi mobil dan melarikan diri dari sana. Dan mobilnya terlihat jelas melewati rumah tetangga menuju ke arah lain. Rupanya Chae berkendara ke sebuah hutan. Young Suk dengan mata tertutup dan tangan terikat berusaha menendang kaca dan membuka bagasi mobil, tapi usahanya sia-sia. Sesampainya mereka di dalam hutan, Chae mengeluarkan Young dan mulai menggali lubang dangkal untuk mengubur istrinya. Young langsung dilempar ke dalam lubang itu. Karena melawan, Chae sempat menikam payudara istrinya dengan sebuah pisau dan melemparkan kayu ke atas tubuh istrinya. Lalu dia menimbun istrinya dengan tanah dan berharap istrinya tidak pernah ditemukan lagi. Tapi ajaibnya walaupun mata dan mulut tertutup serta tangannya terikat, Young masih bisa menggeleng-gelengkan kepalanya untuk membuat ruang di dalam tanah agar bisa bernapas. Belum lagi lubang yang dibuat hanya sedalam 50 cm saja, membuat tanah yang menumpuk di atasnya tidak begitu berat. Dengan sekuat tenaga, Young berusaha menggoyangkan tangannya dan berhasil membuka lakban yang mengikat tangannya serta menutup mata dan mulutnya. Dia keluar dari lubang kubur itu setelah hampir 19 jam ditimbun hidup-hidup di dalam tanah. Waktu dia keluar dari kubur itu sekitar jam setengah 6 pagi, dia kaget karena di sebelahnya masih ada suaminya yang tertidur di dalam mobil. Sepertinya Chae memang menunggu di sana untuk memastikan kalau Young sudah tewas. Young langsung lari dari sana menuju ke rumah warga sekitar dan bersembunyi di gudang sebelum akhirnya dia ditemukan selamat. Setelah berhasil ditangkap, Chae awalnya tidak mau mengakui perbuatannya saat di BAP. Padahal semua bukti-bukti yang ditemukan polisi sudah merujuk pada Chae sebagai pelaku utamanya. Dalam persidangan yang digelar tanggal 19 Oktober 2022, Chae Kyung-an mengaku tidak bersalah. Pengadilan pun menjatuhkan uang jaminan yang sangat tinggi pada Chae agar dia tidak bisa lolos dari tahanan. Tapi pengacaranya yang mendampingi malah meminta pengadilan supaya menurunkan uang jaminannya menjadi $150.000 atau sekitar 2,25 miliar rupiah dengan alasan bahwa Chae melakukan penculikan itu karena tekanan emosional dan juga depresi. Pengacaranya juga berargumen bahwa kliennya melakukan kejahatan tersebut karena berjuang dengan masalah kesehatan mental termasuk gangguan stres pasca trauma karena dia menjadi tunawisma dan terisolasi dari keluarganya. Padahal nih guys, apa yang dia lakukan selama menjalin pernikahan juga membuat istri dan anaknya trauma karena mengalami kekerasan. Setelah hakim meminta penyidik melakukan penyelidikan pemeriksaan menyeluruh dan menyajikan bukti lebih kuat, akhirnya Chae Kyung-an mengaku bersalah di depan hakim setelah 1,5 tahun persidangan. Dan di tanggal 22 April 2024 kemarin, juri menyatakan Chae bersalah dan hakim menjatuhkan vonis
divonis 13 tahun penjara dan 3 tahun tambahan masa percobaan atas percobaan pembunuhan tingkat 2 dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang mana C akan bebas dari dalam penjara tahun 2037 nanti di saat usianya sudah 67 tahun. Pengadilan berharap di usianya yang sudah tua itu dia tidak mampu lagi melakukan kekerasan fisik pada keluarganya setelah keluar dari penjara. Informasi tambahan, ada promo khusus di bulan Desember ini untuk semua varian parfum Agasha. Jadi cuma 69.000 aja dari harga sebelumnya 115.000. Dan aku bakal launching 4 varian lagi yang lain di bulan depan dan pastinya diskonnya lebih gede lagi. Jangan sampai ketinggalan promo. Kalau penasaran, langsung check out aja, linknya ada di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk nantikan video menarik lainnya di channel ini. Dan kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.